tetap Yesus, dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menolong kami, menganugerahkan hikmat pewahyuan kepada kami semua yang daripada sorga sendiri, sehingga mata hati dan mata rohani kami boleh dijadikan terang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Wah, luar biasa. Juga ada Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, ya. Ada Ibu Widya juga, ya, Ibu Fetlan, Ibu Ainon juga, Ibu Yusyutum, dan yang lain-lainnya. Luar biasa, ya. Sayang sekali, hari ini Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, saya akan lanjutkan apa yang pernah saya sampaikan bulan lalu sebelum berangkat ke Indonesia. Ya, saya berbagi dengan Bapak Ibu dari kitab Amsal. Dan sekarang sudah tiba di Amsal pasal yang ke-30. Amsal 30 sampai kita akan baca bersama-sama ayat 18 dan ayat yang ke-19 dari Amsal 30. Demikian bunyi firman Tuhan, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ayat 19, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap apa yang dicantumkan di dalam Alkitab tentu tidak dicantumkan tanpa ada maksudnya. Kita mempercayai bahwa Alkitab itu mulai Kejadian sampai kepada kitab Wahyu adalah firman Tuhan. Ada makna-makna yang tersirat daripada apa yang ditulis di Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang pertama itu Tuhan mau kita melihat dan belajar dari burung Raja Wali ketika dia sedang terbang, atau di sini dikatakan sedang ada di udara. Nah, pelajaran apa yang pertama? Yang pertama,
waktu burung raja wali di udara, maka dia tentu punya resiko menghadapi yang namanya angin kencang, topan, atau badai. Nah, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, Tuhan tidak pernah sekali-kali berkata begini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak akan ada badai dalam kehidupan ini. No, Tuhan nggak pernah janji seperti itu. Ya, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita akan mengalami masalah persoalan dalam hidup ini. Boleh itu mungkin masalahnya kecil, sedang, atau besar. Dan ketika masalahnya besar, kita berkata, wah itu seperti sedang menghadapi angin yang besar atau badai yang besar. Kalau kita belajar daripada burung Raja Wali, ketika burung Raja Wali itu menghadapi badai yang besar, apa yang dikerjakan oleh burung Raja Wali? Dia nggak lari, dia nggak sembunyi, tapi justru dia merentangkan atau membentangkan sayapnya yang besar itu. Ya, sehingga dengan demikian, waktu badai itu terjadi, burung Raja Wali terbangnya semakin tinggi. Nah, demikian juga Tuhan mau ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, ya macam-macam, mungkin tentang kesehatan, tentang ekonomi, bisnis, tentang hubungan orang tua, anak, menantu, mertua, atau suami dan istri, atau mungkin tentang apa saja di dalam kehidupan ini yang menyebabkan kita ini merasa sesak, menyebabkan kita ini tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, tirulah burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak pernah menyerah, tidak pernah lari ketika menghadapi badai. Harus dihadapi, ya. Sebab ketika persoalan itu kita hindari, maka seperti anak sekolah, kita nanti satu saat akan mengalami persoalan yang sama. Contoh, misalnya kita punya anak, kemudian pergi ke sekolah, dan di sekolah diajari perkalian, ya. Kemudian gurunya tanya, anak-anak 7 kali 7 berapa? Ya. Dan ketika anak itu tidak bisa menjawab, dan kemudian dia berkata kepada orang tuanya, minta pindah sekolah karena di sekolah ini sulit sekali, ya, ada perkalian dan lain sebagainya. Waktu anak ini pindah sekolah, dia juga akan ketemu lagi dengan soal yang namanya 7 kali 7, ya. Pindah sekolah mana aja nanti akan ketemu dengan yang soal namanya 7 kali 7. Jadi artinya yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan, maka jangan pernah lari. Hadapi, ya. Dan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Namanya adalah Immanuel. Tuhan itu berfirman, Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita. Sampai kapan? Di dalam kitab Matius 28 dikatakan sampai kesudahan zaman. Jadi pesan Tuhan yang pertama melalui burung Raja Wali yang ada di udara, yaitu ketika ada persoalan, ketika ada badai, jangan pernah menyerah. Never give up. Seperti pujian tadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus, no turning back. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan selalu nanti ujung-ujungnya akan membuat segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Kemudian burung Raja Wali, Bapak Ibu sekalian, punya kebiasaan. Kebiasaan dari burung Raja Wali yaitu dia suka membuat sarang-sarangnya, tempat tinggalnya itu di tempat-tempat yang tinggi. Ya, tempat tinggi itu berbicara apa? Tempat yang tinggi itu berbicara bahwa setiap anak-anak Tuhan juga demikian, harus menempatkan hidupnya di tempat yang tinggi. Dan tempat yang tinggi bagi anak Tuhan adalah hadirat Tuhan.
di dalam Tuhan, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada tempat yang aman. Percayalah kepada saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin kita pernah mendengar kota yang paling aman di dunia. Kita mungkin pernah mendengar negara yang paling aman di dunia. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya nggak ada. Yang paling aman itu yaitu ketika kita berlindung di dalam Yesus Tuhan. Maka itu kalau kita perhatikan, Mazmur 91 yang setiap hari kita deklarasikan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, itu ayat yang ke-14 dari Mazmur 91, maka ada perlindungan. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Bahkan dikatakan dari Mazmur 91, ada panah yang berterbangan pagi, siang, dan malam. Itu tidak akan kena kepada kita kalau kita berlindung di tempat yang maha tinggi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, kita belajar di sini dari Amsal tadi, bahwa Tuhan bilang tentang ular cadas, ya, jalan ular di atas cadas, ya. Kita belajar dari ular yang berjalan di atas batu cadas, ya. Bapak Ibu sekalian, ular itu yang berjalan di atas batu cadas itu akan sulit untuk ditangkap, ya. Kalau ular itu ada di tanah, itu gampang banget untuk ditangkap. Tapi kalau ada di batu cadas, batu-batu yang licin itu susah setengah mati. Ular itu akan gampang berkelit dan kemudian dia sembunyi di batu cadas. Kalau dia sampai tidak bisa melarikan diri, dia akan melilitkan tubuhnya kuat-kuat kepada batu cadas itu, sehingga musuh nggak bisa menarik ular itu. Ya, nah bicara tentang batu cadas, kita punya Tuhan yang disebut juga batu karang yang teguh. Kalau ular itu sembunyi di batu cadas itu dia aman, lebih-lebih kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berlindung kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan aman. Orang boleh punya niat jahat kepada kita. Itu kita nggak bisa kontrol sikap orang, sifat orang, niat orang kepada kita. Ya, di dunia ini kan macam-macam. Ada orang yang begini, dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. Ya itu urusan mereka. Kita jangan sampai seperti itu. Tapi untuk menghadapi dunia yang model begini, Bapak Ibu sekalian, mari kita berlindung hanya kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Orang boleh niat jahat kepada kita, tapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, hati kita harus tulus, tapi juga harus cerdik. Nah, kalau kita merasa diri kita cerdik, yaitu dengan cara gimana? Dengan cara berlindung kepada Tuhan, ya. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti seringkali saya ucapkan dalam bahasa Jawa, setan ora doyan demit orang dolit, lelorone podo lunga saben dina bejo, rezekine teko ora ana entek-enteke, ya. Itu yang kedua, kita belajar dari Amsal 18, ya. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan begini, jalan kapal di tengah-tengah laut, ya. Jalan kapal di tengah-tengah laut itu bicara apa? Bapak Ibu sekalian, ketika kapal itu masih ada di pelabuhan, kita melihat kapal itu besar, ya.
besar banget ya. Di New York ada beberapa pelabuhan tempat kapal pesiar. Wah, saya lihat kapal itu terkagum-kagum ya, besar banget itu kapal yang bersandar. Ketika kapal yang besar itu mulai berjalan di tengah laut, lama-lama apa? Lama-lama kelihatan makin kecil ya. Pelajaran apa yang kita dapati dari kapal yang berjalan di tengah laut? Bapak Ibu sekalian, biarlah dalam perjalanan hidup kita itu harus semakin kecil. Yang harus semakin besar itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, belajar dari perjalanan kapal di tengah laut, ya, yaitu bahwa kita itu harus makin lama makin kecil, dan biarlah Tuhan yang makin lama makin besar. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, ketika kapal itu berlayar, ketika kita menjadi orang yang sukses, kita orang yang berhasil, kita orang diberkati oleh Tuhan, dan everything is going well. Ingat Bapak Ibu sekalian, itu semua datangnya daripada Tuhan. Kitab Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya, jangan ada seorang pun yang kemudian jadi sombong. Ya, biarlah ketika perjalanan hidup kita berhasil, ya, layar terkembang sedemikian menjadi baik, biarlah Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang besar, seperti kemarin dalam ibadah onsite Miss Mary Riana. Beliau menyaksikan bahwa semua pencapaian itu di masa mudanya, usia 26 tahun, dia sudah bisa punya uang $1 juta. Ya, Miss Mary bilang apa? Semuanya itu bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena Roh Kudus, karena Tuhan yang menolong. Ada bagian kita, ya, bagian kita ya kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Maka itu melalui kapal yang berjalan di tengah lautan, Tuhan mau agar supaya kita mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan, dan jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Ini gara-gara aku hebat, ya kan? Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir dari Amsal 30 tadi, ayat yang ke-19 berbicara tentang jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, ini bicara kalau kita melihat orang pacaran. Ya, kalau lihat orang pacaran itu lagi berjalan, aduh, nempelnya luar biasa, ya kan? Kita bisa bedakan loh, lihat di jalan nih orang pacaran atau bukan. Ya, kalau orang pacaran itu rangkul-rangkulannya kuat banget, ya kan? Nempelnya dekat. Rasa-rasanya nggak bisa dipisahkan. Nah, Tuhan mau kita juga begitu sama Tuhan, ya kan? Tuhan mau kita itu erat sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan kemana saja. Jangan pernah lupakan Tuhan, bahwa Dia adalah Yehova Syama, Tuhan Allah yang maha hadir. Dia adalah Yehova Nisi, Dia adalah panji-panji kemenangan kita. Kalau kita cuekin Tuhan itu, kita yang rugi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini sudah hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka itu biarlah kita ini jatuh cinta lagi kepada Tuhan seperti orang yang lagi pacaran, ya, kemana-mana nempel terus dan tidak mau dipisahkan. Orang yang pacaran itu, ya kan, bangun tidur ingat dia. Bahkan dikatakan gini, kalau makan ingat kamu. Kalau pacarnya punya kumis seperti ini, ya kan, mau makan ingat kumismu. Kalau pacarnya gundul, waktu mau tidur juga ingat gundulmu, ya kan?
Artinya apa? Selalu ingat dengan kekasihnya. Tuhan juga mau begitu. Kita jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha baik, Tuhan itu yang setia. Kalau ada di antara kita yang hari ini on and off, kadang setia, kadang nggak setia. Kadang menyala-nyala di dalam Tuhan, kadang padam. Ayo, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau kita bangkit. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bapak Ibu sekalian, waktu kita kembali kepada kasih yang mula-mula, itu yang untung bukan Tuhan, tapi yang untung adalah kita sendiri. Ya, hari ini kita sudah belajar 4 hal dari Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang pertama kita belajar dari burung Raja Wali. Ya, jangan pernah takut menghadapi badai. Ya, hadapi badai itu dan percayalah badai itu pasti berlalu dan ketika kita menghadapi badai bersama dengan Tuhan, kita justru akan terbang makin tinggi. Yang kedua, kita belajar dari ular yang ada di atas batu cadas. Perlindungan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian juga kita belajar kapal yang berjalan di tengah lautan. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Dan seperti orang berpacaran, Tuhan mau untuk setiap kita kembali kepada kasih yang mula-mula, berpacaran lagi dengan Tuhan. Rajin-rajin baca firman Tuhan, tingkatkan jam doa-doamu di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami adalah pribadi-pribadi yang dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.